record on this computer. Oh, haleluya. Okay, I need to open my notes first. Ini sekejap sebab topik dia tak panjang sangat. So kita akan start lah. Ini pun dah lapar dah. Pergi bawa pokok. Bawa pokok Where's my note lah? Brother Jos pun boleh ikut, boleh join sudah lah. Oh, ada. Boleh sudah join lah. Makan-makan di luar lah. Ikut SOP lah. Bila makan banyak lah, banyak kami. Di mana kamu makan? Di mana makan? Di apa? Di Rock Cafe SS13. Oh. Yalah. Oh, SS13. Ya. Kalau ada kesempatan itu bolehlah ikut-ikut kami. Ya, di PJ ya? Bukan di Subang. Oh, Subang SS13. Ya. Oh, oke. Oke lah, kita mula. Oke, puji Tuhan. Mari kita mula. Hari ini tidak panjang. Mungkin dalam 30 menit sajalah. Sebab hanya mengenai dua petikan firman, Markus dan Lukas. Mari kita berdoa, si pimpin kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulakan kami punya kelas. SPK kami serahkan setiap kami yang hadir dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Mungkin kami kepenatan dan tidak cukup tidur, tapi kami percaya Tuhan yang telah memberikan kami, menyegarkan kami tadi melalui firman-Mu, dan sehingga pada saat ini Tuhan kami masih dimampukan dalam kesegaran jiwa ini untuk kami belajar daripada pelajaran pada hari ini. Kami serahkan Roh Kudus yang akan membimbing kami dan memberikan kami kepandaian dan juga kecerdikan untuk kami memahami akan pelajaran pada hari ini Bapa. Terima kasih, berkati setiap yang sudah hadir Bapa. Engkau tahu Tuhan yang sedang dalam perjalanan pun Engkau tolongi mereka, mungkin ada internet koneksi internet yang tidak baik. Tuhan tolongi mereka, technical tolongi mereka Bapa sehingga mereka boleh bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerah semua ini. Amin. Oke, hari ini kita tengok di Yesus menghantar kerajaan Allah. Jadi dalam beberapa topik yang lalu kita sudah tahu kan bagaimana mulanya misi melalui kejatuhan manusia pertama, oke. Dan juga di situ Allah memanggil Abraham, izinkan saya untuk memberi sedikit refresh lah kembali kepada apa yang sudah kita pelajari di bab-bab yang lalu, dan juga di situ kita melihat setelah daripada Abraham ini lahirnya satu bangsa yang besar dan mereka telah menduduki tanah Kanaan, di mana tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka, dan seperti khotbah kita tadi itulah lama kelamaan mereka sudah mulai jauh daripada Tuhan. Bangsa inilah bangsa Israel ini, dan Yesaya diutus untuk memperlihatkan kembali sebenarnya visi kerajaan Allah buat bangsa itu. Okay? Dan setelah itu kita juga belajar daripada kehidupan Yunus, di mana Yesaya ini, kalau kita melihat Yesaya ini sekejap ada bunyi lah. Oke, maafkan saya. Oke, di mana kita melihat, kalau kita kembali kepada daftar isi nota kita itulah, saya sedang melihat kepada daftar isi nota kita ini, di mana di situ dituliskan Yesaya, dan selepas Yesaya Yunus kan. Nah, jadi kita melihat kedua ini sebenarnya, di mana Yesaya itu memang
Tuhan suruh dia pergi. Oke, memberitakan visi kerajaan Allah. Manakala Yunus pula ialah seorang yang enggan pergi. Nah, tetapi akhirnya juga bukan keengganan Yunus itu yang berhasil, tetapi kehendak Tuhan yang tetap berhasil kan, sehingga Tuhan memberi give him a lesson lah, memberikan kepada dia satu pelajaran di mana dia melarikan diri dalam kapal yang besar dan ombak yang besar dan dimakan ikan yang besar dan akhirnya dia tiba di pesisiran pantai kota Niniwe kan. Nah, bagaimana kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, dan setelah itu kita melihat di daftar di situ topik pada hari ini, Yesus menghantar kerajaan Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca dalam Markus 1 dan Lukas 4 ini, ya, saya percaya kita sudah baca semua, dan juga merefleksikan kembali kita punya pelajaran dalam topik kehidupan Kristus, ia berbicara dengan jelas sebenar. Ya, dengan berbicara dengan sangat jelas. Ya, saya pernah ingat di mana what do you call this, brother Bapak Joshua, ya, Bapak Joshua ada bertanya kan mengapa what do you call it, mengapa yang dipanggil itu what do you call this, yang dipanggil itu nelayan kan, nelayan yang dipanggil ya. Dan setelah dibaca diselidiki, sebenarnya di kota Galili itu sendiri memiliki hampir lebih dari puluhan perkampungan nelayan sebenarnya. Dan sebab itulah mengapa antara banyak murid Tuhan Yesus itu yang mereka itu nelayan begitu kan. Nah, tetapi yang menjadi ironinya, betul saya pakai ironinya, tiba-tiba mau berbahasa pula. Ironinya hanya tidak semua nelayan itu yang terpilih kan, hanya beberapa nelayan saja yang terpilih. Nah, dalam jutaan ataupun dalam ratusan nelayan-nelayan yang ada di puluhan kampung di sekitar Galili pada waktu itulah. Nah, dan itulah cerita di dalam Markus ini yang akan kita belajar pada hari ini. Oke, di mana sesuai dengan konteks pada hari ini juga kan kita pun dipanggil dalam jutaan lautan manusia. Mengapa saya daripada minoriti kelabit dipilih untuk melayani Tuhan, begitu kan? Di mana saya daripada minoriti seorang komunitas Lundaya dipilih untuk melayani Tuhan, kan begitu. Nah, jadi semuanya tidak menjadi satu kebetulan, semuanya itu direncanakan Tuhan. Mengapa Tuhan memilih kita daripada suku ini, daripada kaum itu, dan sebagai terang dan juga garam dunia. Dan hari ini kita akan melihat belajar daripada ini, mengapa dalam berjuta ataupun banyak sekali makhluk ciptaan Tuhan baik di surga dan di bumi kan, dan seluruh alam semesta ini, tetapi Yesus dihantar untuk membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, dan tidak hanya terhenti di situ. Yesus mewarisi kerajaan Allah ini kepada murid-murid yang sudah dipilihnya kan, di dalam Markus 1 dan juga Lukas 4 ini. Oke, saya tidak akan membaca teks ini. Saya yakin Anda sudah membaca. Saya akan hanya membaca sekilas daripada apa yang sudah ada tercatat di dalam nota kita pada hari ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galili dan memberitakan Injil. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ini menjadi kata kunci kita untuk hari ini. Mengapa kerajaan Allah harus diberitakan dan kesinambungan pemberitaannya harus terpelihara lah, dan itu melalui kita ini hari ini. Nah, dikatakan di situ lagi, saya akan bacakan ulang. Nah, it's a simple actually mengenai kerajaan Allah ini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, persoalannya, pertanyaannya hari ini, bolehkah Anda berkongsi dengan saya sebagai seorang Kristen yang sudah lama Kristen, yang lahir baru Kristen, what's in your mind? Apakah di dalam pikiran kita ataupun menjadi buah pikiran kita ketika mendengar istilah kerajaan Allah? Apakah ia mungkin daripada satu bentuk kerajaan, macam pemerintahan kerajaan Malaysia begitu kan, kerajaan Rusia, kerajaan Amerika, ataupun dalam bentuk yang lain. Nah, can you share a little bit of that before I can continue to the next
ulasan mengenai what do you call it, topik ini. Ya, mungkin ada berapa, tak semualah mungkin. Apa Teresa? Pernahkah Anda terlintas mungkin kerajaan ini adalah satu angkatan tentera, malaikat akan datang dan memerangi, something like that. Tapi biar jujur daripada pikiran kita selama ini, setelah kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, apa yang tersalit di dalam pikiran kita mengenai pengertian kita mengenai kerajaan Allah. Dalam konteks inilah, ya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah. Then when you think about kerajaan Allah, apa sebenarnya? Ya, what do you think? Apakah menjadi buah pikiran kita? Ada sesiapa yang mau share? Mau bagi yang tidak akitabiah pun boleh, jawapan tidak akitabiah pun boleh, yang akitabiah pun boleh, mana-mana. Tak apa tu. Tak ada yang salah, tak ada yang betul lah. We just want to share our thoughts about, I just want to get to know kind of like idea macam, yalah, kita sudah lama Kristian. What is kerajaan Allah sebenarnya? Mungkin ada orang bilang, oh kerajaan Allah itu Yesus. Oh Yesus kerajaan Allah. Atau kerajaan Allah itu Roh Kudus. Something like that. Atau kerajaan Allah itu kita, jemaat Tuhan hari ini yang berdoa, berperang, something like that. Yang melayani, yang berbisi, itulah kerajaan Allah. Just share your thought. Just simple. How to say? Inilah pikiran yang seposen ya. Sampai 10 cent thought lah. Ada tak? Ibu Lina, cuba kita nak dengar daripada Ibu Lina. Boleh. Kalau Ibu Lina terdengar orang kerajaan Allah, apa what is kerajaan Allah itu? Apakah kerajaan Allah untuk Anda? Ya. Oh, mungkin bagi saya kerjaan Allah itu mungkin seperti kalau Tuhan bilang kerjaan Allah sudah dekat dan bertobatlah, dan jadi mungkin bagi saya lah, pendapat saya lah, mungkin kerjaan yang seperti yang kita baca dalam firman Tuhan akan menyediakan satu kerajaan yang baru lah. Mungkin seperti yang ada di bumi inilah. Oke. Sebab dia menyuruhkan orang semua bertobat. Jadi Tuhan akan melakukan satu kerjaan yang dia sendiri yang akan memerintah di situ. Itu mungkin pendapat saya lah. Pendapat saya. Itu pendapat saya. Tak tahu yang lain lah. Oke. So kerajaan Allah itu dalam satu bentuk yang kelihatan, gitu? Ya. Mungkin. Macam sharing. Ya, tidak apa itu kelihatan ya. Kita actually we need to have the kind of like, apa sebenarnya? For example, misalnya kalau kita pergi menginjil nanti, kita bermisi, orang tanya, oh tadi saya dengar dia cakap kerajaan Allah, tapi kita ni sedang dalam kerajaan Malaysia, apa itu sebenarnya? Mungkin kita akan ditanya oleh orang seperti ini. Kita tidak tahu. Ya, kita tak tahu. And then we have the idea, and then we have the idea. Ya, mungkin Brother Max Sarodi, kerajaan Allah. Come on. Tadi nama sudah famous tadi disebut ya, yang fit. Kerajaan Allah. Ya, bagi Anda kerajaan Allah itu apa, mungkin kelihatan. Kerajaan Allah itu kalau bagi saya, pemahaman saya adalah satu kita sebagai di muka bumi inilah kerajaan Allah. Maksudnya kita melakukan semuanya, ya, semua itu karena kerajaan Allah ya, bekerja dengan segala di muka bumi ini ya. Sebelumnya kedatangan Tuhan, ya, kerajaan Allah untuk memerintahkan, ya, untuk memerintahkan bukan Malaysia saja, tetapi muka bumi, ya, memerintah, ya, di mana lewat daripada Tuhan yang bekerja. Kan kedatangan, banyak kita dengar kedatangan Tuhan tidak lama datang, bertobatlah. Jadi kerajaan Allah itu memerintah, ya, memerintah sebagai kita manusia lah. Ya, pemerintahan. Apakah pemerintahan dunia itu kelihatan ataupun tidak kelihatan? Bagaimana? Kelihatan, karena kerajaan yang seperti memerintah itu kita melakukan jalan ya. Ya begitu. Karena kedatangan Tuhan itu kalau bukan daripada
diperingatkan perbuatan kita sebagai manusia, bagaimana orang tahu bahwa kedatangan Tuhan itu seperti mana, ya. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nah, saya pun nak dengar lah daripada Ibu Madeline. Oh, macam banyak aja yang dia nak bagi tahu. Okey, untuk saya ya. Jadi konsep ya, bila saya dengar daripada what from my own understanding lah, kerajaan Allah, kita ada di kerajaan Allah, okay, atau sometimes referred to as kerajaan surgawi. I don't know whether it's the same, ya. Tetapi ada juga kerajaan dunia ini. So for me, kalau sebut pasal kerajaan, sudah pasti dia mempunyai pemimpin yang tertinggi. Okay? So untuk saya it's something that we as believers lah, untuk saya, kita orang percaya, mungkin we cannot see like kerajaan Malaysia sekarang ini ada prime minister dan sebagainya, orang yang nyata. Tetapi untuk saya kerajaan Allah ini adalah satu kerajaan yang diketuai oleh Allah himself, God himself, and we are the rakyat, ataupun kita adalah rakyat. Dan dia juga seperti kerajaan yang kita tahu di bumi ini, dia juga mempunyai undang-undang, yaitu perintah-perintah Tuhan yang kita harus taati. So kalau kita sebut mengenai kerajaan Allah, to me it's mungkin orang kata, where is God? You can see, we cannot see God, but we can see him in the lives, in our own lives. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, ya. Dan sebagai seorang percaya, untuk diri saya sendirilah, kehidupan kita harus taat, ya, sebagaimana kita dimintakan taat kepada kerajaan Malaysia, ya. Itu sebenarnya kedua penting. Yang paling penting, kita sebagai orang percaya harus taat dahulu kepada kerajaan Tuhan, itu kerajaan Allah. So for me, I always see kerajaan Allah, begitu, kerajaan Allah yang tertinggi itu adalah Allah, dan kita adalah semua rakyatnya. Dan apabila kita menjadi rakyatnya, kita harus memperlakukan undang-undang supaya kita hidup mengikut kehendak Allah. To me, this kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Madeline. Ya, terima kasih juga semua, Brother Max dan juga Ibu Lina tadi. Ya, kalau kita kembali kepada what they call it, ini perenungan sedikit sebentar. Remember tak dulu masa kita pernah belajar kehidupan Kristus, di mana orang Israel mereka menantikan Mesias mereka, dan apakah yang menjadi puncak utama mengapa mereka masih menolak Mesias mereka sampai hari ini? Di kalangan ada tidak semua, tetapi segelintir dan setengah daripada mereka tuh masih lagi menunggu, mereka masih menunggu Mesias mereka. Nah, karena apa? Karena konsep kerajaan Allah yang mereka ada, ya, kerajaan Mesias ini yang ada dalam pikiran mereka ialah satu kerajaan yang sepertinya kelihatan army, kan, bala tentera yang datang dan menakluk memerangi setiap penjajah yang telah menjajah Israel pada ketika itu. Nah, itu konsep mereka. Konsep mereka itu akan ada satu raja datang, yaitu Mesias mereka datang, dan dia akan mengalahkan semua penakluk Israel pada ketika itu dan mengembalikan kerajaan Israel seperti zamannya Raja Daud. Nah, itu dia punya what they call konsep mereka. Sebab itu sampai hari ini mereka masih menolak Mesias. Ya, mereka masih menolak Yesus Kristus itu. Ya, mereka masih menolak Yesus Kristus itu, dan mereka masih menantikan Yesus. Jadi itu menjadi konsep mereka lah. Nah, itu kita sudah tahu di kehidupan Kristus. Nah, kalau kita melihat sekilas di apa yang sudah kita baca dalam Lukas, saya akan baca di Lukas. Dan Lukas katakan ini, kan, Lukas katakan ini di ayat yang bab yang keempat ayat 16 itu, Yesus tidak diterima di Nazaret. Itu dia punya subtopik, ya. Lukas 4 ayat 16. Nah, saya akan baca buat kita semua. Yesus kembali ke Nazaret, ayat 16, bab 4, tempat dia dibesarkan. Nah, tempat dia dibesarkan. Pada hari Sabat dia pergi ke Saumah ataupun ke sinagog seperti kebiasaan. Lalu dia berdiri untuk membaca kitab suci. Nah, apa kita ingat kata kunci kitab suci yang dia baca itu ada dinyatakan di ayat ke-17, yaitu kitab Nabi Yesaya. Nah, ketika Yesus membaca kitab Nabi Yesaya.
Nah, kitab Nabi Yesaya ini diberikan kepada Yesus dan dia membuka kitab itu dan membaca ayat yang tersurat. Ya, yang tersurat yang sudah ada di dalam kitab itu. Nah, apa yang ada dalam kitab itu ada di ayat yang ke-18. Katakan ini. Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, kelepasan bagi orang yang tertindas, dan mengisytiharkan tahun keredaan Tuhan, ataupun dalam nota kita, tahun rahmat Tuhan. Nah, lalu ayat yang ke-20 itu mengatakan, Yesus menutup kitab itu dan memulangkan kembali kepada petugas lalu duduk. Nah, mata semua orang dalam saumah itu tertumpu kepadanya. Nah, hanya berhenti di situ. Nah, apa yang saya mau katakan, kerajaan Allah itu sebenarnya tidak dalam bentuk kelihatan. Maksud saya itu tidak datang secara satu kerajaan ataupun satu angkatan tentera, ya, yang akan memerangi dan menjajah kawasan-kawasan ataupun negara-negara. Tetapi kerajaan Allah itu yang sudah dikatakan dalam yang sudah dikatakan oleh Yesus di Lukas ini ialah mengumumkan ada pembebasan. Kerajaan Allah itu akan membebaskan orang tawanan, menyembuhkan orang buta, kelepasan bagi orang tindas, dan mengisytiharkan tahun keredaan Tuhan. Nah, maksudnya sesuatu yang tidak ada kaitan dengan apa yang ada di dalam pemikiran kita ataupun konsep pemikiran kita tentang kerajaan. Ya, kerajaan Malaysia, kerajaan negara ini, kerajaan Sulu, bisa contoh macam gitu kan. Nah, tidak ada, bukan seperti materialistik atau yang dapat dilihat, ya. Dan itu diperjelaskan oleh Paulus di dalam suratnya ke jemaat di Roma. Di Roma 14. Saya akan baca kepada kita. Dikatakan Paulus memahami ini karena Paulus kita tahu dia adalah daripada Majelis Sanhedrin. So dia sangat arif dalam kitab suci. Maka ketika dia sudah menerima Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka dia mendapatkan ilham ini daripada Roh Kudus. Nah, dikatakan di Roma 14. Dikatakan di Roma 14 ayat yang ke-17. Nah, dikatakan apa? Kerajaan Allah dikatakan. Nah, apa yang dibawakan oleh Yesus, yang diwariskan Yesus kepada para muridnya, termasuk Paulus sendiri, Paulus menuliskan rahasia kerajaan Allah itu di ayat yang ke-17 bab 14 Roma. Dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Nah, soal makan dan minum kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 yang ke-7 itu berbicara soal keperluan sehari-hari kita. Nah, tetapi kerajaan Allah itu bukan soal keperluan sehari-hari kita. Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Nah, dikatakan apa? Tetapi soal pembenaran. Pembenaran, kesejahteraan, dan kegembiraan dalam Roh Kudus. Hari ini, kalau kita boleh bersukacita dalam setiap situasi hidup kita, keluarga kita, pasangan kita, pekerjaan kita, itulah kerajaan Allah sebenarnya yang memberikan engkau, yang sedang memerintah di dalam kehidupanmu. Depresi, anxiety tidak dapat menguasai kita. Karena apa? Karena yang memerintah kita, yang mengendalikan kita, seperti kata Ibu Madeline tadi, yang memimpin kita itu kepalanya itu Kristus. Nah, maka yang memerintah dalam hidup kita itu Yesus. Itu hal yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara saya diperintah oleh Yesus, orang tidak percaya. Kenapa? Tidak, engkau masih tertaluk dalam peraturan hukumnya negara Malaysia. Nah, jadi soal kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus itu tidak berunsur satu yang dapat dilihat, tetapi ia satu yang dapat diselami dan dapat dinikmati, dapat diperasai, ya, dirasai. Nah, dan itulah apa? Kebenaran, kesejahteraan, dan kegembiraan. 3 hal ini. Oke, cukup di sini. Hari ini kita belajar 3 hal ini. Ini penting kalau kita pergi, what do you call it, you nak Injil kah, misi, you will get to know. Kalau ditanya apa kerajaan Allah itu, then you will straight away you buka Roma 14:17, you kata, oh, kerajaan Allah itu bukan apa yang saya nak bagi hari ini. Saya datang bawa beras, betul. Saya datang bawa Maggi, betul. Tapi bukan ini maksud kerajaan Allah. Saya hanya menolong Anda untuk mencukupkan Anda, tetapi
kerajaan Allah itu ialah soal pembenaran, soal kesejahteraan dan kegembiraan. Alright, so sampai di sini kita punya kelas. Ada soalan 1, 2. Lepas itu kita tutup dalam doa. Pastor, Ya. saya nak tanya itu yang Injil keselamatan, Ya. keselamatan kan? Oke. Injil adalah kekuatan Allah. Amen. Melalui Injil keselamatan, melalui Yesus kan yang mati di kayu salib. Dia telah menjanjikan sebelum Yesus datang keselamatan untuk manusia Allah yang telah terpisah. Berarti dia harus mati di kayu salib dan kerajaannya datang melalui Yesus yang firman menjadi daging lah. Sebab dia berasal dari kerajaan Allah kan. Dan dia membawa Injil ataupun Injil keselamatan, kebenaran Allah itu. Seperti yang tadi itu di dalam rumah tadi memang jelaslah kerajaan itu tidak kelihatan. Tapi kalau dia tidak kelihatan, kalau kita nak cerita dengan orang yang mau diselamatkan, macam mana kita nak ikut? Macam mana dia nak percaya? Kalau tidak kelihatan, macam mana saya nak ikut? Iya. Yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kembali kepada penjelasan saya ataupun ulasan saya tadi itu, yang boleh kita rasakan, yang boleh kita nikmati, itu dia. Dirasakan. Ya, dirasa. Seperti contoh tadi. Oke, misal contoh. Nikmati. Ya, macam kegembiraan. Apakah gembira itu seseorang gembira itu boleh dibuktikan dengan perwatakan dia? Boleh, tetapi tidak semestinya dia gembira. Karena apa? Mungkin dia boleh memalsukan kegembiraan dia itu. Nah, itu maksud saya. Betul tidak? Ya. Nah, macam hari ini saya sedih, tapi saya begini, nampak saya gembira kan? Padahal saya sedih. Gitu kan? Nah, ya. Saya lapar juga lah. Jadi Oke, kalau contohnya kalau firman Allah itu ada di dalam hati seorang itu, sudah pasti dia gembira kan. Jadi kerajaan Allah itu tadi telah datang pada orang itu melalui firman-Nya lah. Secara praktikal. Ya, itu secara praktikal yang terjadilah di dalam apa yang terjadi dalam kita lah. Ya. Jadi bermaksud sebenarnya firman itu yang menyebab dia gembira lah. Iya. Dan sebab firman itu adalah dari kerajaan Allah sendiri kan. Iya. Tetapi tentang kerajaan itu memang dia tidak kelihatan lah. Memang tidak kelihatan. Iya. Seperti mana yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-14 tadi itulah. Dari kerajaan itu bukan soal makan minum kan, ya soal yang kesejahteraan apa yang kita alami. Kembali kepada Lukas pasal yang ke-4 ayat 16 tadi kan, ada pembebasan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi kan. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu orang masih terikat dengan kedagingannya. Dan kita tidak tahu secara penampakan nampak biasa, nampak okey, nampak happy go lucky. Bisa contoh, kita tak tahu, tetapi dalamnya belum dilepaskan. Nah, seperti hal-hal yang seperti itu harus ada kerajaan Allah datang. Sebab itu dikatakan tadi dalam Yohanes itu, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kan? Dikatakan bertobatlah. Nah, ketika kerajaan Allah itu datang akan melepaskan kamu, akan membebaskan kamu, maka pasti akan ada terjadi pertobatan. Nah, dan pertobatan itu apa kelihatan ataupun tidak? Kita tidak dapat lihat setelah orang itu lahir baru, orang itu pergi gereja, orang itu mengamalkan kasih buah roh, baru boleh lihatlah begitu. Dan mengamal dan sentiasa beribadah, berdoa, berpuasa. Hal-hal yang seperti itu, menolong anak yatim, menolong orang-orang miskin, menolong janda-janda. Begitu, seperti firman Tuhan. Itu kelihatan buahnya. Nah, tadi pertama itu, pertobatan itu harus terjadi di dalam
dalam diri melalui kedatangan kerajaan Allah itu sendiri. Betul Ya. tidak? Hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Oh, oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Oke, ada lagi ya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Sampai di sini kita punya kelas pada hari ini. Terima kasih atas masa yang diberikan. Terima kasih. Saya percaya Tuhan akan memberkati Anda berlipat kali gandanya karena usaha Anda selama ini telah memberikan masa Anda untuk Tuhan. Saya percaya kairosnya ataupun waktunya Tuhan akan hadir dalam kehidupan Anda dan Anda akan mendapat manfaat daripada berkat-berkat Tuhan hari ini. Oke, sampai di sini Tuhan memberkati kita semua. Minta Brother Max Sorodi yang bawa kita tutup doa, boleh? Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Raja segala Raja yang kami sembah, permuliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada pagi ini, di mana kami dapat bersama-sama masuk dalam kelas SBK kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya semua itu dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, segala apapun yang kami pelajari, segala apapun yang kami sharing bersama Tuhan, kami percaya biarlah semua itu dipimpin oleh-Mu Tuhan sendiri Bapa. Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pastor Mike Anderson yang mengajar kami, yang membimbingkan kami lewat daripada dalam firman-Mu Tuhan. Bila kami sentiasa diberkati, sentiasa dikuatkan, dapat bersama-sama untuk mengertikan apa Kau yang rencanakan dalam firman-Mu bagi setiap kehidupan pribadi kami sebagai manusia, sebagai untuk melangkah kehidupan yang baru, untuk menginjili setiap jiwa-jiwa yang di luar yang belum menerima Engkau Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih keluarnya kami dalam Zoom ini. Engkau terus memberkatikan kehidupan kami, baik dalam pribadi, baik dalam keluarga kami, biarlah iman kami terus matang, iman kami terus diteguhkan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di hari yang akan datang. Ya, jangan lupa makan. Bye. Bye.